Pelajaran kita hari ini yaitu tematik muatan ilmu pengetahuan alam, Selasa 23 Februari 2021. Tayangan video ini membuka absensi kita hari ini dengan cara mengirimkan voice note dan pengenalan lagu-lagu wajib, yaitu dengan judul Bhinneka Tunggal Ika. Republik Indonesia, beribu bulan berputaran ganda, namun satu cintanya, Bhinneka Tunggal Ika, kita bersama, kita bina selama persatuan bangsa. Kesatuan jiwa Indonesia bahagia. Lambang negara kita, Republik Indonesia. Beribu bulan berputaran ganda, namun satu cintanya, Bhinneka Tunggal Ika, kita bersama, kita bina selama persatuan bangsa, kesatuan jiwa Indonesia bahagia. Tunggal Ika, lambang negara kita, Republik Indonesia. Beribu bulan berputaran ganda, namun satu cintanya, Bhinneka Tunggal Ika, kita bersama, kita bina selama persatuan bangsa, kesatuan jiwa Indonesia bahagia. Lambang negara kita, Republik Indonesia. Beribu bulan berputaran ganda, namun satu cintanya, Bhinneka Tunggal Ika, kita bersama, kita bina selama persatuan bangsa, kesatuan jiwa Indonesia bahagia. Hari ini Ibu akan merangkumkan IPA dari tema 7, subtema 1, 2, dan 3, yaitu mengenal jenis-jenis gaya. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain gaya otot, gaya gesek, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Dan apakah yang dimaksud dengan gaya otot?
yaitu gaya yang dihasilkan dari tubuh manusia atau hewan. Dengan otot, kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita untuk menggerakkan benda-benda di sekitar kita. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kamu mengerem sepeda, terjadi gesekan antara roda sepeda dan permukaan lain. Yang ketiga yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Gaya listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Gaya listrik statis adalah muatan listrik yang tidak mengalir. Contohnya, penggaris dapat menarik sobekan kertas setelah digosok-gosokkan pada rambut. Gaya listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir melalui penghantar, misalnya kabel. Gaya listrik inilah yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan magnet. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet dimanfaatkan pada berbagai benda. Contohnya pintu kulkas, penutup kotak pensil, tas, dompet, hiasan kulkas, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda selalu jatuh ke bawah. Contohnya yaitu semua benda-benda pasti akan selalu jatuhnya ke bawah. Pemanfaatan gaya otot. Gaya otot adalah salah satu gaya yang paling sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memanfaatkan gaya otot yang dihasilkan tubuh kita untuk berbagai aktivitas. Contohnya yaitu membuka atau menutup pintu, menarik atau mendorong kursi, dan masih banyak lagi. Selain memanfaatkan gaya otot pada tubuh kita, manusia juga memanfaatkan gaya otot yang dihasilkan tubuh hewan untuk berbagai keperluan. Contohnya, petani memanfaatkan kerbau atau sapi untuk membajak sawah. Pedati atau andong dapat bergerak karena ditarik sapi atau kuda. Manfaat gaya listrik. Di era modern sekarang ini, manusia hampir tidak dapat dipisahkan dari listrik. Manusia memanfaatkan listrik untuk menjalankan alat-alat elektronik seperti lampu, televisi, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Artinya, listrik memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa manfaat listrik bagi kehidupan manusia. 1. Sebagai penerangan. Dengan listrik, kita dapat menyalakan lampu sebagai penerangan di malam hari. 2. Sumber energi. Dengan listrik, kita dapat menyalakan berbagai peralatan rumah tangga, seperti mesin cuci, kulkas, dan masih banyak lagi. Dan sebagai sarana hiburan, dengan listrik kita dapat menyalakan televisi dan radio yang merupakan sumber hiburan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Tentang listrik statis dan listrik dinamis. Berdasarkan jenisnya, listrik terbagi menjadi dua, yakni listrik statis dan listrik dinamis. Peristiwa kelistrikan yang membuat penggaris dapat menarik helai rambut disebut listrik statis. Sementara itu, peristiwa kelistrikan yang menyebabkan lampu dapat menyala disebut listrik dinamis. Listrik statis adalah peristiwa kelistrikan yang muatan listriknya tidak bergerak. Muatan listrik pada benda terbagi menjadi muatan positif atau sering disebut proton dan muatan negatif yang disebut elektron. Penggaris mika pada awalnya tidak memiliki muatan listrik.
Namun setelah digosok-gosokkan pada rambut, terjadi perpindahan muatan negatif dari rambut ke penggaris mika. Peristiwa ini mengakibatkan penggaris memiliki lebih banyak muatan negatif. Ketika penggaris mika tersebut didekatkan pada potongan kertas berukuran kecil, penggaris dapat menarik potongan kertas tersebut yang merupakan benda netral. Jumlah muatan negatif dan jumlah muatan positif sama. Benda bermuatan positif ataupun negatif dapat menarik benda netral karena muatan listrik pada benda ini akan memengaruhi muatan yang tidak sejenis pada benda netral dan berupaya menarik arahnya. Listrik dinamis adalah listrik yang padat bergerak atau disebut juga arus listrik. Aliran listrik pada listrik dinamis mengalir melalui suatu penghantar. Benda yang dapat menghantar listrik adalah kabel, air, besi, dan tembaga. Aliran listrik terjadi karena adanya beda potensial atau tegangan antara kedua ujung suatu penghantar. Arus listrik akan mengalir dari tegangan tinggi yaitu kutub positif ke tegangan rendah atau kutub negatif. Besarnya arus listrik dinyatakan dalam satuan ampere yang diukur dengan alat ampermeter. Perubahan energi listrik. Apakah kamu tahu bagaimana lampu dapat menyala atau bagaimana setrika dapat menjadi panas? Alat-alat listrik dapat bekerja karena adanya perubahan dari energi listrik ke energi lainnya. Berikut beberapa perubahan energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. 1. Energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik ini menyebabkan lampu, senter, dan proyektor dapat menyala. Energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik ini menyebabkan solder, kompor listrik, dan setrika menjadi panas. Energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik ini menyebabkan kipas angin, mesin cuci, blender, dan mixer berputar. Energi listrik menjadi energi bunyi. Perubahan energi listrik ini menyebabkan televisi, radio, bel listrik, dan klakson mobil dapat mengeluarkan bunyi. Gaya magnet adalah kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu. Magnet atau disebut juga besi berani adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Sebuah magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung besi dan baja. Benda-benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Gaya tarik yang paling kuat dari sebuah magnet terletak pada bagian kutubnya. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Magnet memiliki sifat-sifat berikut. 1. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. 2. Gaya magnet dapat menembus benda lain. 3. Kutub senama pada dua buah magnet akan saling menolak. 4. Kutub tak senama pada dua buah magnet akan saling menarik. 5. Sifat kemagnetan satu magnet dapat dihilangkan dengan cara dipukul-pukul, dibakar atau dipanaskan dan dibanting. Berdasarkan sifat-sifat magnet tersebut, gaya magnet dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contohnya. 1. Untuk mengambil benda-benda dari logam. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Sifat ini dimanfaatkan pada alat pengangkut besi tua untuk menarik besi dan baja tua dan memisahkannya dengan benda-benda lain yang tidak terbuat dari logam. Yang kedua yaitu untuk menghasilkan listrik. Magnet dapat menghasilkan listrik. Benda yang memanfaatkan magnet untuk menghasilkan listrik adalah dinamo sepeda.
Dinamo sepeda terdiri atas sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Bila roda sepeda berputar, maka kumparan kawat yang terhubung dengan kepala dinamo pun ikut berputar, sehingga menimbulkan medan magnet. Medan magnet ini akan membangkitkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu sepeda. Yang ketiga yaitu menggantikan roda pada kereta api maglev. Tahukah kamu bahwa sekarang terdapat kereta api yang tidak lagi memiliki roda? Kereta tersebut bergerak maju dan seolah terbang akibat adanya gaya magnet antara bagian bawah kereta dengan rel kereta. Kereta api maglev atau kepanjangan dari magnetic levitation ini memanfaatkan salah satu sifat magnet, yakni kutub yang senama akan saling menolak. Penunjuk arah. Magnet digunakan sebagai penunjuk arah karena kedua kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Alat yang memanfaatkan magnet untuk menunjukkan arah adalah kompas. Kutub utara pada jarum kompas akan menunjuk kutub selatan magnet bumi yang berada di sekitar kutub utara bumi. Sedangkan kutub selatan pada jarum kompas akan menunjukkan kutub utara magnet bumi yang berada di sekitar kutub selatan bumi. Merapatkan dua benda. Tahukah kamu bahwa di sekeliling sisi pintu kulkasmu terdapat magnet? Magnet ini membuat pintu kulkas tertutup kuat dan rapat. Benda lain yang juga menggunakan magnet untuk merapatkan dua benda adalah kotak pensil, tas, peralatan make up, hiasan kulkas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, membahas tentang gaya gravitasi. Tahukah kamu mengapa setiap benda selalu jatuh ke bawah? Setiap benda selalu jatuh ke bawah akibat gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi bersifat semesta, artinya menarik semua jenis benda di bumi. Gaya gravitasi selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Gaya gravitasi menyebabkan semua benda memiliki berat. Akan tetapi, satu jenis benda mendapat gaya gravitasi yang berbeda dengan jenis benda lainnya. Contohnya, besi akan mendapat gaya gravitasi yang lebih kuat daripada gabus. Gaya gravitasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Berikut beberapa di antaranya, yaitu 1. Menjaga kestabilan kehidupan di bumi. Dengan adanya gaya gravitasi, kehidupan bumi sama sekali tidak terpengaruh oleh adanya proses rotasi bumi. 2. Membuat segala benda di bumi berada pada tempatnya dan memiliki berat. Di luar angkasa, benda-benda akan melayang akibat tidak adanya gravitasi. Namun, berkat adanya gravitasi, segala benda di bumi tidak melayang karena memiliki berat. 3. Menjadi prinsip dasar dalam ilmu penerbangan. Semua perangkat penerbangan dibuat dengan cara menghitung gaya gravitasi dengan daya yang harus dihasilkan. Selanjutnya, sebagai sarana olahraga dan hiburan. Contohnya, terjun payung, para layang, paragliding, loncat indah, dan bungee jumping adalah beberapa jenis olahraga yang memanfaatkan gaya gravitasi. Gaya gesek timbul jika dua benda saling bersentuhan. Gesekan yang dihasilkan dua benda yang saling bersentuhan dapat memperlambat dan kemudian menghentikan gerakan benda.
Besarnya gaya gesekan yang terjadi saat dua benda bersentuhan sangat bergantung pada permukaan benda tersebut. Semakin halus permukaan suatu benda, maka gaya gesek yang dihasilkan semakin kecil. Secara tidak kita sadari, gaya gesek telah memberi banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut beberapa contohnya. 1. Menghangatkan tubuh dengan cara menggesek-gesekkan kedua telapak tangan. 2. Membuat api dengan cara menggesek-gesekkan korek api atau batang kayu yang diputar ke batang kayu lain. 3. Membuat magnet dengan cara menggosok-gosokkan magnet ke benda yang terbuat dari besi atau baja. Membersihkan sesuatu dengan cara mengucek, menyikat, menyapu, dan mengepel. Memotong sesuatu menggunakan pisau, gunting, atau gergaji. Memperlambat laju kendaraan dengan cara mengerem. Sarana hiburan melalui kegiatan skateboard atau ice skating. Gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari ada yang menguntungkan, namun pula ada yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain: 1. Mengerem kendaraan sehingga dapat berhenti. 2. Gesekan antara permukaan jalan dan telapak kaki membuat kita tidak terpleset saat berjalan, serta gesekan antara permukaan benda yang dipegang dan telapak tangan membuat kita dapat memegang benda dengan kuat. Sementara itu, beberapa contoh gaya gesek yang merugikan antara lain: 1. Gesekan antar roda dan jalan menyebabkan roda menjadi tipis. 2. Gesekan antar komponen mesin yang kekurangan oli dapat menyebabkan panas dan kerusakan, serta gesekan antara bagian tubuh dan permukaan benda ketika jatuh dapat mengakibatkan luka. Untuk memperoleh manfaat gaya gesek dan menghindari kerugian, gaya gesek dapat diperkecil atau diperbesar sesuai kebutuhan. Memperkecil gaya gesek dapat dilakukan dengan cara memberi leher atau bearing. Minyak pelumas, bedak, atau memperhalus permukaan benda. Sementara itu, gaya gesek dapat diperbesar dengan cara melapisi permukaan benda dengan karet, membuat alur atau corak kasar pada permukaan benda, memperkasar permukaan benda, dan mengubah benda menjadi lembaran.